Semuanya. Di video ini saya akan membahas topik bagaimana anak-anak sekolah internasional yang hidup dalam dua bahasa atau lebih menggunakan strategi code switching untuk menavigasi kehidupan mereka sehari-hari. Jadi apa itu code switching? Code switching adalah salah satu fenomena linguistik di mana seseorang berpindah dari satu bahasa ke satu lain. Ini bisa terjadi dalam satu kalimat atau antar kalimat, maupun hanya menyisihkan satu frase atau satu kata dari bahasa lain. Dalam masyarakat bilingual atau multilingual, code switching merupakan bagian alami dalam kehidupan mereka. Dalam konteks anak sekolah internasional, di mana mereka dibesarkan di lingkungan dua bahasa, misalnya menggunakan bahasa ibu di rumah dan bahasa Inggris di sekolah. Code switching menjadi alat komunikasi sekaligus representasi dari dinamika identitas yang mereka alami. Berikut adalah contoh nyata anak bernama Mika di rumah di berbahasa Indonesia, di sekolah di berbahasa Inggris. Anak-anak sekolah internasional hidup dalam dua sistem bahasa yang sangat berbeda. Seperti Mika tadi, di rumah mereka mungkin berbicara dalam bahasa Indonesia, Mandarin, atau Jepang. Tapi begitu mereka masuk ke lingkungan sekolah, seluruh aktivitas akademis dan sosial terjadi dalam bahasa Inggris. Hal ini menuntut mereka untuk pindah secara fleksibel dari satu bahasa ke bahasa lain, tergantung lawan bicara, konteks, atau tujuan komunikasi. Tekanan untuk mempertahankan dua sistem sekaligus seringkali menciptakan tantangan, tetapi ini juga membuka peluang besar untuk pengembangan kognitif dan sosial. Contoh dari praktik code switching dapat ditemukan dalam percakapan seperti ini. Mom, can I bawa bekal tomorrow because kantin is so expensive? Dalam kalimat ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bercampur dalam satu struktur yang utuh. Justru campuran ini mencerminkan cara berpikir dan adaptasi terhadap dunia sosial dan linguistik yang mereka jalani. Kalimat seperti ini efisien, ekspresif, dan kontekstual. Mengapa anak melakukannya? Anak-anak melakukan code switching ini karena mereka tidak memiliki padanan kata dalam satu bahasa. Otak mereka memilih jalur tercepat untuk mengekspresikan diri. Mereka membaca konteks sosial dan memilih bahasa yang cocok untuk lawan bicara. Mereka membangun dan atau mempertegas identitas sosial mereka, termasuk menunjukkan kedekatan dan jarak. Mereka ingin mengekspresikan emosi atau ekspresi tertentu yang lebih cocok diungkapkan dalam bahasa tertentu. Semua terjadi otomatis dan efisien tentunya. Code switching bukan kebingungan, tapi efisiensi kognitif. Jenis-jenis code switching menurut kajian linguistik. Yang pertama adalah intersentential switching, terjadi antar kalimat. Misalnya, aku lagi capek, I think I'll sleep early. Yang kedua adalah intrasential sentential, terjadi dalam satu kalimat yang sama seperti contoh sebelumnya. Dan yang terakhir adalah text switching yang melibatkan sisipan kata pendek seperti you know, gitu loh, kan. Selain itu, dalam teori matrix language frame, terdapat bahasa utama matrix language dan bahasa sisipan embedded language yang memberi struktur pada bagaimana switching ini terjadi. Namun dalam hidup dua bahasa juga membawa ketegangan. Anak-anak bisa merasa mereka tidak sepenuhnya milik dunia rumah ataupun dunia sekolah. Sekolah mereka bisa merasakan terlalu lokal, di rumah bisa merasakan terlalu barat. Code switching menjadi cerminan dari tarik-menarik identitas ini. Satu sisi mereka fleksibel dan mampu beradaptasi, tapi dari sisi lain mereka mengalami krisis identitas linguistik, terutama jika salah satu bahasa lebih disukai atau lebih diterima secara sosial daripada yang lain. Tantangan di banyak kasus, code switching dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau ketidakmampuan. Guru kadang memarahi anak karena mencampur bahasa di kelas. Orang tua bisa khawatir karena
anaknya melupakan bahasa ibu. Sistem pendidikan biasanya hanya akomodasi satu bahasa, biasanya bahasa akademik, tanpa memberi ruangan untuk komunikasi campuran. Ini masalah terjadi ketika anak justru paling jujur, ekspresif, dan paling nyaman dalam bentuk bahasa yang campur. Riset menunjukkan bahwa anak-anak bilingual yang terbiasa melakukan code switching menunjukkan kemampuan executive control yang lebih tinggi, lebih baik dalam mengatur perhatian, menghambat distraction, dan berpindah antar tugas. Ini berdampak positif dalam kemampuan akademis, sosial, dan emosional. Code switching melatih otak untuk berpikir cepat, fleksibel, dan kontekstual. Kemampuan yang sangat penting di era modern ini. Tidak semua bahasa diperlakukan secara setara. Dalam banyak konteks, code switching terjadi karena adanya tekanan sosial untuk menggunakan bahasa yang lebih bergengsi atau bernilai tinggi, seperti bahasa Inggris dalam pendidikan internasional. Akibatnya bahasa ibu sering ditempatkan sebagai bahasa inferior atau sekedar bahasa domestik. Hal ini memperkuat bahwa stigma bahwa mencampur bahasa menunjukkan ketidaktepatan atau kurang pintar. Padahal justru itu bentuk adaptasi sosial yang kompleks. Anak-anak seringkali secara tidak sadar menyerap nilai-nilai hierarkis ini dan mulai merendahkan bahasa yang paling dekat dengan identitas awal mereka. Pertanyaan pentingnya adalah apakah pendidikan bilingual benar-benar memberi ruangan untuk semua bahasa atau hanya mengganti satu dominasi dengan dominasi yang baru. Fenomena code switching tidak hanya terjadi di Indonesia atau sekolah internasional. Di Singapura, anak-anak mencampur bahasa Inggris dan bahasa Mandarin dengan istilah-istilah lokal dikenal sebagai Singlish. Di Amerika Latin, komunitas Latin mencampur Spanyol dan Inggris atau dikenal sebagai Spanglish. Ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi budaya Amerika kulit putih. Dan di Kanada, siswa sekolah Quebec bisa berbicara dalam bahasa Prancis, Inggris, dan sesekali menggunakan slang lokal dalam satu percakapan, atau biasa disebut dengan Franglish. Hal ini menunjukkan bahwa code switching juga bisa menjadi bentuk agensi budaya dan politik, alat untuk menunjukkan bahwa identitas tidak harus dibatasi dengan batas bahasa formal. Kesimpulannya adalah, code switching bukanlah kesalahan, bukan juga ketidakmampuan. Ini adalah bukti bahwa anak-anak mampu hidup dalam dua dunia linguistik dan sosial secara bersamaan. Kita sebagai guru, orang tua, dan masyarakat perlu melihat fenomena ini sebagai bentuk kecerdasan adaptif, bukan kelemahan. Mari kita ubah perspektif kita, bukan memaksa anak untuk memilih satu bahasa, tapi mendukung mereka menjembatani dua dunia. Karena di sanalah mereka belajar menjadi diri mereka yang utuh. Segitu saja dari saya. Terima kasih telah menonton.